Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Sani. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, yang satu berdakwah keluar. Bagi-bagi tugas. Subhanallah, ya. Yang satu yuhibbul khumul, ya, yang satu ini Syekh Abu Bakar bin Salim ma'ruf. Semuanya orang agung, semua orang mulia. Saya afwan, walaupun saya murid Habib Zain, saya kalau berdoa saya bawa Habib Umar, selalu saya gandengkan Habib Umar. Saya selalu berdoa, Allahumma hafadz Syekhana Al-Habib Zain Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, Allahumma hafadhuma, Allahumma barik lahuma warda anhuma warfa'. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh, ya jauh sekali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacaan ayat suci Al-Quran oleh Habib Umar Muhammad. Umar Muhammad. Tumben di sini ditulis Umar Muhammad ya teman-teman. Kenapa tidak ditulis Umar bin Hafiz? Kan biasanya Umar bin Hafiz dia julukannya. Baca Al-Quran teman-teman. Si wali kutubnya orang-orang sufi baca Al-Quran, pegang tongkat, merem. Apalagi lihat Nabi. Coba kita baca komentar. Nah, lebih suka senyuman tokoh agama Zakir Naik. Saya kira di Mekah orang ini diusir. Di Saudi ini orang di blacklist, di Indonesia dipuja-puja. Cerdas, berwibawa, dan banyak membawa maslahat buat umat, khususnya di Indonesia. Sehat selalu Ustaz Khalid Zaid Abdullah Basalamah. I love Habib Nurgaumedov. Bukan Habib, Kabib ya, itu Kabib namanya. Idola orang-orang sufi, belajar tahsin apa? Dia gak perlu tahsin karena sudah wali teman-teman. Tes DNA supaya kami percaya, tombol gak percaya Habib. Di Arab Saudi gak diterima nih orang. Sebagai makhluk ciptaan Allah saya hormati beliau, tapi untuk mengambil ilmu agama saya pribadi tidak mengambil dari beliau. Masih bagus bacaan anakku yang TK, jauh bacaan anakku lebih jelas dan indah. Masih bagus Habib Gufron. Maka inna rahmatan ya malaikat Jibril mungkin anjinaka syadatan kama fil maqam. Kena scam senusantara. Rasulullah lahir di Mekah, meninggal di Madinah, tapi sungguh ajaib cucunya malah banyak di Indonesia. Ya, ini fakta teman-teman. Ini fakta. Di Indonesia saya punya penjelasan yang dimana ada seorang Habib bin Anis, yang dimana Habib ini yang cium-cium keningnya Adi Hidayat itu ya. Adi Hidayat dicium-cium keningnya lalu dipeluk-peluk untuk menunjukkan dirinya sangat cintalah begitu, untuk menunjukkan dirinya sangat berwibawa dan lain sebagainya. Dan saya teman-teman ketika mendengar penjelasan si Anis ini, kenapa ini alasan ya, alasan konyol yang dimana tidak ada landasannya. Mereka ini kalau berbicara gak perlu pakai dalil, gak perlu pakai kitab, gak perlu teman-teman. Kenapa? Gak butuh kitab. Kata bin Anis, kenapa cucu-cucu Nabi ini ada di Indonesia, di Yaman? Karena Nabi itu bukan orang Arab. Coba kita lihat, kita dengar ya. Biar sama-sama mendengar kalian, sama-sama tahu. Nabi itu bukan dari Arab. Yang dari Arab itu setelah Rasul sekitar 9 turunan saja. Saya keturunan ke-39. Oh, saya keturunan ke-39. Kalau Bahar ke-38, ini 39 teman-teman. 39-nya ini lebih jauh lagi daripada, berarti Bahar itu seniornya bin Anis ini ya teman-teman. Jadi Nabi bukan orang Arab, tapi orang Yaman. Tepuk jidat. Dari mana dalilnya? Infonya dapat dari mana? Tapi meskipun demikian, Habib ini masih memiliki penjelasan
yang nggak masuk akal. Coba lanjut. Yang 30 ke atas itu di Yaman, bukan di Arab. Jadi kalau ada yang mengatakan kita itu diusir dari Arab, ini loh iya. Ngaji di mana gitu loh. Hoax model apa ini? Dari mana yang mengatakan kita ke Indonesia itu karena diusir dari Arab? Di Arab itu sedikit, Pak. Habaib di Arab itu sangat sedikit sekali. Sangat. Habaib itu di Yaman dan Indonesia itu paling banyak. Di Arab itu hitungan jari. Hitungan jari. Pokoknya kalau di Arab Saudi, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, meninggal di Madinah, keturunannya pindah semua ke Yaman, habis Yaman datang ke Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata tidak ada catatan selama 500 tahun bahwa cucu-cucu Nabi pindah ke Yaman. Nggak ada, teman-teman. Terus dari mana informasinya? Bahkan wali kutub Umar Hafiz ini, Umar Muhammad, namanya diganti di sini ya, Umar Muhammad. Di sini, teman-teman, si Umar Muhammad ini memberikan penjelasan tentang dalil yang tidak ada di dalam kitab hadis. يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. فإن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل؟ لابد قدام فوق رأسك إن كنت من أهل الجنة فوق رأسك اسم الله واسم محمد ما تدخل إلا وأنت معظم لله ولمحمد. Please, what about the birth of Prophet Muhammad? What about the celebration of the birth of Prophet Muhammad? the celebration of Prophet Muhammad, peace be upon him? In the Quran, nowhere in the Quran does it say that you have to celebrate the birthday of the Prophet. There is no authentic hadith. The companions of the Prophet, the Sahaba, they never celebrated the birthday of the Prophet. Celebrating the birthday is a Western culture. It is not part of Islam. The companions of the Prophet, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, may Allah be pleased with them all, they never celebrated the birthday. So this is an innovation. It's a bidah. It's an innovation. You should not celebrate the birthday of the Prophet. You should love the Prophet and follow his advice, not celebrate his birthday.